Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat kali ini dari Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami sambut waktu ini. Urapilah kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti, tapi juga kami bisa melakukan dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu untuk menyampaikan tepat seperti isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Matius 18 ayat 21 sampai 35, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak kecil yang malam itu dia ingin tidur. Seperti biasa saudara, sebelum tidur ibunya akan menemaninya dan juga akan mengajaknya berdoa. Malam itu ibunya datang dan bertanya kepada anak itu, "Dek, kamu sudah berdoa belum?" Dan anak itu menggeleng. Lalu ibunya berkata, "Sudah, sekarang berdoa dulu ya, Dek." Dan dia mengangguk, saudara. Lalu anak itu, saudara, mulai melipat tangannya, menutup matanya, dan dia menundukkan kepala. Dan dia berdoa, saudara. Dia berkata begini, "Bapak, adik mau tidur, jagai dan lindungilah adik. Berkatilah juga mama, papa, dan kakak Zen. Amin." Mendengar doanya itu ibunya heran, saudara. Dia katakan, "Dek, kok Abang Cliff gak kamu doakan?" Lalu anak itu berkata, "Biar dia dihukum Tuhan. Tadi siang Abang Cliff memukul aku, menendang aku." Si ibu berkata, "Saudara, Dek, ingat gak Tuhan Yesus pernah berkata, 'Ampunilah musuhmu'?" Apa jawab anak itu, saudara? Dengan santai dia berkata, "Itulah masalahnya. Dia bukan musuhku. Abang Cliff saudaraku." Saudara, naluri alami kita adalah balas dendam, benar gak? Lihatlah saudara, ini tidak hanya terjadi pada anak kecil. Ini juga saudara terjadi pada orang dewasa dan juga orang tua. Kita ingin cepat-cepat langsung balas dendam, saudara, kepada orang yang memfitnah kita, yang membenci kita,
yang melukai kita. Saudara, ada sepasang suami istri yang sering banget bertengkar. Suatu hari ketika mereka sedang tidak bertengkar, sang suami berkata kepada istrinya, "Sayang, aku lihat kalau sehabis kita bertengkar hebat begitu, kamu kok bisa tenang-tenang aja. Padahal kalau kita bertengkar aku sering banget loh ngomong kasar sama kamu. Bukan cuma itu, tanganku juga sering kasar mukul kamu. Tapi kamu kok bisa tenang?" Istrinya menjawab, saudara, "Iya, karena aku baru bersihin toilet aku tenang." Suaminya heran dan bilang, "Saudara, apa kaitannya bersihin toilet sama kamu tenang?" Dan dengan santai si istri itu berkata, saudara, "Iya, aku bersihin toilet pakai sikat gigimu." Saudara, lihatlah, naluri alami kita adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang yang menyakiti kita harus membayar rasa sakit yang kita derita. Saudara, mungkin waktu saya bicara soal balas dendam, saudara, sekarang terlintas wajah seseorang dalam benakmu. Mungkin dia adalah atasanmu, mungkin dia adalah teman kerjamu, mungkin dia adalah suami atau istrimu, atau bahkan mungkin dia adalah pendetamu. Saudara, engkau berkata, perbuatannya sangat menyakitkan, kelewatan. Sampai mati pun saya tidak mungkin memaafkannya. Iya, kalau cuma sekali, 2 kali, ini sudah berkali-kali, mana mungkin saya memaafkan orang seperti itu. Saudara, dengar ini, engkau dan saya tidak akan pernah mengerti arti pengampunan kalau kita tidak pernah berhenti menghitung kesalahan orang lain pada kita. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya hakikat mengampuni adalah engkau dan saya harus memaafkan sesering orang perlu diampuni, tidak peduli berapa kali. Karena mengampuni itu bukan tentang matematika, tetapi tentang belas kasihan. Mungkin sampai di sini engkau berkata, bagaimana mungkin aku bisa berbelas kasihan kepada orang yang menyebabkan aku dipecat? Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan ayahku yang meninggalkan kami waktu kecil-kecil dan pergi dengan perempuan lain? Bagaimana mungkin saya bisa memaafkan orang yang sudah membunuh anak saya? Memang sangat sulit, saudara. Tetapi Alkitab mengajarkan kita, engkau dan saya dapat memaafkan orang yang paling tidak pantas dimaafkan. Karena Tuhan telah mengampuni yang paling tidak dapat dimaafkan di dalam dirimu dan diriku. Saudara, ada seorang penyair terkenal mengatakan, melakukan kesalahan adalah manusiawi, tetapi memaafkan adalah ilahi. Perkataan ini mau menunjukkan, saudara, memang pengampunan itu adalah sesuatu yang mulia tapi hampir mustahil untuk dilakukan. Saudara, inilah yang dialami oleh Petrus ketika dia datang dan bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Oh saudara, waktu itu Petrus dengan bangganya membusungkan dadanya, berpikir bahwa tawaran 7 kali itu pasti akan membuat Yesus bangga. Wajar, saudara. Kenapa? Karena guru-guru agama Yahudi mengajarkan untuk mengampuni orang cukup 3 kali saja. Petrus sudah merasa pasti Yesus akan berkata begini kepadanya, "Hebat banget kamu Petrus, hebat banget." Tapi apa jawaban Tuhan Yesus, saudara? "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara, apa maksudnya? Saudara, Yesus tidak bermaksud Petrus boleh berhenti mengampuni setelah kesalahan yang ke-490. Bukan, saudara. 70 kali 7 kali itu mau menandakan sesuatu yang sempurna. Dia mau mengajarkan saudara bahwa tidak ada batasan berapa kali kita mengampuni. Engkau dan saya harus siap mengampuni, tak peduli berapa kali orang berbuat salah kepada kita. Oh, saudara, mendengar itu pasti Petrus kaget. Waduh, berat banget. Apa maksudnya? Untuk membuat Petrus memahami, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Saudara, seperti dalam teks itu dikatakan, saudara, ada seorang pelayan yang punya hutang 10.000 talenta kepada tuannya, seorang raja.
Oh saudara, ketika tiba waktunya untuk membayar hutangnya, itu saudara, si pelayan itu tidak sanggup membayar. Sangat wajar saudara. Untuk mendapatkan 1 talenta saja waktu itu saudara, pekerja biasa, dia dapat 1 talenta dengan bekerja selama 15 tahun. Artinya kalau 10.000 talenta dia harus bekerja selama 15.000 tahun. Dipakai angka 10.000 saudara, karena pada masa itu 10.000 adalah angka yang terbesar. Itu sama dengan triliun sekarang saudara. Jadi itu sama saja dengan mengatakan bahwa pelayan itu, budak itu, dia berhutang ratusan atau bahkan ribuan triliun saudara. 10.000 talenta ini adalah jumlah yang fantastis, luar biasa. Dengan uang 10.000 talenta itu sebenarnya raja bisa saudara menggaji semua orang, membangun jalan, jembatan, bendungan, industri. Sebab itu meskipun semua harta milik pelayan itu dijual, meskipun dia harus bekerja bersama dengan anak istrinya seumur hidupnya, itu tidak mungkin cukup. Lalu apa yang dilakukannya saudaraku? Satu-satunya yang dapat dilakukannya adalah memohon belas kasihan raja. Tolonglah, sabarlah, aku akan membayar hutangku. Dan apa reaksi raja itu saudara? Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Lihatlah saudara, mengampuni bukan tentang matematika, ini tentang belas kasihan. 70 kali 7 kali itu banyak saudara, tapi itu tidak seberapa dibandingkan seberapa sering Tuhan mengampuni engkau dan saya. Sejak kita kecil, minggu demi minggu, bulan, tahun, sampai hari ini saudara. Saudara, 10.000 talenta itu adalah jumlah yang sangat fantastis. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan seberapa luas dan besarnya Tuhan mengampuni engkau dan saya. Saudaraku, Tuhan tidak membayar dosamu dengan dosaku, dengan kekuatan militer, bom dan peluru atau pasukan malaikat saudara. Tetapi Dia membayar dosamu dengan mengorbankan anaknya, Yesus. Pengampunan itu memang sangat mahal saudara. Itulah mengapa pengampunan itu sangat sulit untuk dilakukan. Saudara, lihatlah sangat mahal untuk Yesus mati. Dia pergi ke Kalvari, mati bagi orang yang paling tidak dapat dimaafkan seperti engkau dan saya. Saudara, apakah yang membuat engkau dan saya pantas mendapat belas kasihan Allah? Saudara, di sebuah desa diadakan ibadah kaum bapa. Ada seorang bapak yang datang dengan tangan yang terbalut. Pak pendeta penasaran dan dia berkata, "Tangan bapak kenapa?" Lalu si bapak itu bercerita, "Atap jerami rumah tetangga saya terbakar Pak tadi malam. Saya mencoba untuk memadamkannya, itulah tangan saya jadi terbakar." Tapi bapak pendeta penasaran cerita lengkapnya. Dia mengejar bapak itu dan duduk bersamanya dan berkata, "Gimana Pak cerita lengkapnya?" Lalu si bapak itu saudara berkata begini, "Sebenarnya ceritanya gini Pak pendeta. Tetangga saya itu benci banget sama kami. Udah lama. Gak tahu tuh Pak apa yang menyebabkan mereka benci banget sama kami. Malam itu entah apa yang memicunya, dibakarnya Pak atap jerami gubuk kami. Dan saya melihat atap itu terbakar dan merembet kemana-mana. Sementara anak dan istri saya tidur di dalam gubuk itu. Oh, saya panik, saya coba memadamkan secepat-cepatnya. Untung Pak, tepat waktunya bisa padam. Tapi kenapa?" kata Pak pendeta. "Iya, waktu saya mencoba memadamkan atap jerami rumah kami, ada satu percikan api yang lompat ke rumah tetangga saya itu Pak pendeta. Cepat banget Pak pendeta, pokoknya cepet banget. Atap jerami rumah tetangga saya itu terbakar." Pak pendeta bilang, "Lalu gimana? Kamu senang dong?" "Enggak Pak pendeta, enggak.
Betul-betul Pak Pendeta, saya merasa betul-betul berbelas kasihan kepada tetangga saya itu. Kasihan banget, gimana ya? Kalau sampai terbakar, dia dan keluarganya gimana? Tidak ada kebencian setitik pun di hati saya Pak Pendeta. Itulah sebabnya saya berjuang mematikannya, memadamkannya dengan sekuat tenaga Pak Pendeta. Itulah kenapa tangan saya ini terbakar. Saudara, ada matematika baru saat kita memahami betapa Tuhan telah berbelas kasihan kepadamu dan kepadaku. Kita bisa berkata, saya telah begitu banyak diampuni, bagaimana saya bisa menahan pengampunan bagi orang lain? Saudara, tidak ada jalan mudah untuk mengampuni. Kalau ada orang bilang begini padamu, udah serahkan aja pada Tuhan, maafkan dan lupakan. Itu justru saudara, sikap merendahkan orang yang sedang menderita dan terluka. Saudara, memaafkan itu membutuhkan waktu dan usaha dan latihan setiap hari, saudara. Tapi itu harus dimulai dari pengakuan betapa engkau dan saya telah diampuni. Saudara, kita adalah penerima manfaat dari Yesus yang tersalib. Pengorbanan yang tak terbilang mahalnya. Dan memaafkan orang yang bersalah hanyalah cara kecil untuk membayarnya. Saudaraku, tidak peduli seberapa sakit perbuatan seseorang kepadamu dan kepadaku. Tidak peduli seburuk apapun luka yang ditorehkannya, saudara. Tuhan ingin engkau dan saya membuang amarah, kepahitan, dendam. Bukan saja karena Tuhan telah memaafkan apa yang paling tidak dapat dimaafkan di dalam diri. Tetapi Tuhan ingin engkau dan saya mengampuni. Karena pengampunan itu menyembuhkan kita dan juga menyembuhkan orang lain. Saudara, seseorang pernah berkata begini, bahwa dendam itu seperti meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Saudara, mungkin ini juga yang dipikirkan oleh pelayan yang tadi hutangnya dilunaskan itu, saudara. Bukannya dia pesta besar-besaran bersyukur karena hutangnya yang besar itu dilunaskan. Tetapi saudara, dia cepat-cepat keluar dari istana raja, saudara. Ngapain, saudara? Dia nyari temannya yang berhutang kepadanya. Berapa hutang temannya itu, saudara? 100 dinar. Saudara, 1 dinar adalah upah pekerja sehari. Artinya temannya itu berhutang kepadanya 100 hari kerja. Ini sepertiga tahun. Itu jauh banget, saudara, dibandingkan dengan 15.000 tahun kerja. Kalau diuangkan, saudara, 100 dinar ini sekitar 15 juta. Memang ini jumlah yang tidak sedikit. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ratusan triliun, saudara. Begitu pelayan ini ketemu dengan temannya, saudara, langsung dicekiknya dia. Dan dia berkata, bayar hutangmu. Temannya itu sudah memohon, tolonglah bro, saya akan bayar, bersabarlah. Tapi dia tidak peduli, dia tak bergeming. Bahkan dijebloskannya temannya itu ke dalam penjara supaya dia menderita dan membusuk di sana. Saudara, bukankah ini sebenarnya adalah gambaran engkau dan saya? Betapa sulitnya kita memaafkan kerugian 15 juta. Padahal engkau dan saya sudah diampuni ratusan triliun. Saudara, sadarkah engkau dan saya bahwa berkali-kali Tuhan membatalkan hutang kita? Namun ketika seseorang menyinggung kita sekali saja, betapa cepatnya kita menuntut. Bayar hutangmu, sampai mati aku tidak bisa memaafkan orang itu. Saudara, apa hasilnya? Apakah pelayan yang dihapuskan hutangnya itu bahagia? Tidak, saudara. Hasilnya, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Saudara, Tuhan Yesus mau berkata, jika kita menuntut keadilan, kita akan diberi keadilan. Kalau engkau berkata, saudaraku, sampai kapanpun aku tidak akan memaafkan, itu bukan memukul musuhmu, tapi itu memukul engkau sendiri. Saudara, pengampunan kita terhadap orang lain itu akan menjadi nada pengampunan Bapa bagi kita.
Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku, penolakan kita untuk mengampuni orang lain itu sama saja dengan mengatakan kita menolak pengampunan Allah atas dosa-dosa kita. Oh saudara, mungkinkah ada nasib yang lebih buruk dari ini? Ketika kita menolak mengampuni saudara kita, orang lain, engkau dan saya tidak hanya sedang berjalan ke dalam neraka kekal. Tetapi saudara, kepahitan, dendam, amarah, permusuhan akan membuatmu menderita seumur hidup di dalam dunia ini. Saudara, ada seorang ibu usia sekitar 65-an tahun. Dia datang kepada saya dan kemudian ketika berbincang-bincang dia berkata begini, saudara. Bu Rina, sebenarnya saya itu punya masalah dengan suami saya. Kami sudah pisah ranjang, Bu. Kami tidur sendiri-sendiri. Itu sudah 40 tahunan, Bu. Kami itu nggak tidur bareng lagi. Lalu saya heran, saya bilang sama dia, tapi kelihatannya Bapak Ibu akur banget lah, harmonis banget. Ke gereja bareng, kemana-mana bareng. Iya Bu, itu kan kalau di luar kelihatan harmonis. Kalau di rumah kami jarang banget bertegur sapa. Saya tanya, saudara, apa penyebabnya Bu? Dia bercerita, saudara. Rupanya di awal pernikahan mereka, suaminya itu kedapatan selingkuh. Saya memang jelek Bu Rina, tapi kok tega banget dia melakukan itu pada saya. Sakit hati saya Bu Rina. Lalu saya bertanya padanya, pernah gak Bapak minta maaf kepada Ibu? Berulang kali Bu, berulang kali. Tapi hati saya terlalu sakit. Banyak kali dia coba ngambil hati saya. Dia ajaklah saya ke acara kantornya, gak sudi saya Bu. Saya tahu dia mau ngajak saya ke kantornya supaya dia bisa nengokin ceweknya itu bagi saya. Saya juga sering dibawain makanan nasi kotak Bu. Saya buang, saya injak-injak. Karena saya tahu pasti di dalamnya ada racun supaya saya cepat mati. Saudara, setelah pertemuan dan bincang-bincang itu lama, kemudian kami tidak bertemu lagi. Sampai saudara, saya mendengar suami dari ibu itu meninggal dunia. Saya datang melayat ke rumahnya. Saudara, saya peluk ibu itu erat-erat. Saya berharap dia akan mengucapkan kata-kata baik dari seorang istri kepada suami yang sudah meninggal hari itu. Tapi apa yang saya dengar, saudara, bukan kata-kata baik. Justru saudara, di hari meninggal suaminya itu, dia mengeluarkan borok suaminya itu, saudara. Mengatai suaminya itu. Saudaraku, lihatlah bahwa tidak mengampuni itu, saudara, itu membuat jiwamu menderita. Saudara, setelah 40 tahun, saudara, ibu ini bisa menceritakan semua peristiwa itu secara detail dan tepat. Saudara, di dalamnya ada nada amarah, kegetiran, kekecewaan, kekesalan yang sepertinya sama seperti pada waktu itu terjadi. Saudara, tidak heran saya menemui dia menjadi wanita yang amat sangat getir. Ya, bukan saja dendam kepada suaminya. Dia punya amarah terhadap anaknya, menantunya, cucunya, tetangganya, saudaranya, orang tuanya, teman gerejanya, saudara. Dia menjadi wanita yang tidak berbahagia seumur hidupnya. Setelah 40 tahun, dia menjadi wanita yang dipenjara oleh siksa. Saudaraku, tidak mengampuni menempatkan engkau dan saya di dalam penjara penderitaan. Ketika engkau dan saya berkata, aku tidak akan pernah memaafkanmu supaya kamu menderita seumur hidupmu. Oh saudara, betapa bodohnya engkau dan saya. Karena ketika engkau dan saya tidak memaafkan orang lain, yang menderita bukan dia, tetapi justru yang menderita adalah engkau dan saya. Saudaraku, saya punya tomat yang segar.
Lalu saya punya tas, saudara. Saya akan masukkan tomat ini ke dalam tas. Lalu saudara, saya akan membawa tas ini kemana-mana. Saya akan berkomitmen bawa tas ini kemana-mana. Berapa lama, saudara? Saya mau selama 2 bulan. Saya akan bawa ini, saudara. Bawa waktu saya mandi, makan, tidur, bekerja, ke gereja, kemana saja, saudara. Saya sayang dengan tomat ini. Saudara, sehari 2 hari tomat ini gak apa-apa. Tapi kira-kira saudara, apa yang terjadi kepada tomat ini setelah seminggu? Betul, saudara. Tomat ini akan mulai mencair, benyek, busuk, mengeluarkan cairan lendir. Tapi kan saya komitmen untuk terus membawanya, masih 2 bulan. Saudara bisa bayangkan apa yang saya bawa selama 2 bulan ini. Ada busuk, ada lendir, ada ulat yang terus saya sayang dan saya bawa-bawa. Saudara coba dibayangkan jika saya membawa lebih lama lagi. Saudara, seperti itulah jika engkau dan saya menyimpan dendam yang akan engkau bawa sepanjang hidupmu. Bau busuk, lendir, ulat yang akan engkau bawa sepanjang hidupmu. Sakit, penyakit, amarah, kepahitan, dan duka cita. Saudaraku, apakah hari ini engkau merasa sangat menderita? Melihat segala sesuatu serba salah. Melihat orang lain senang, engkau susah. Melihat orang susah, engkau senang. Dan engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa sepertinya tidak ada musim baik dalam hidupku? Engkau bertanya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku stres, kenapa Tuhan? Aku cemas, aku sering terserang darah tinggi. Engkau berkata, apa yang salah dengan hidup saya, Tuhan? Saudara, dengar ini baik-baik. Mungkin karena engkau pernah berkata di dalam hatimu entah kapan itu, aku tidak akan memaafkan orang itu. Saudara, memang pengampunan itu adalah jalan salib. Mungkin ketika engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, orang itu, orang yang menyakitimu itu, mungkin dia tidak berubah, saudara. Tetapi pengampunan itu adalah jalan salib. Karena seperti Kristus tetap berbelas kasihan kepadamu dan kepadaku, mengampunimu dan mengampuniku. Demikianlah seharusnya kita melepaskan kuasa pengampunan dan belas kasihan kepada dunia yang sekarat ini. Mengapa, saudara? Karena mengampuni itu bukan saja menyembuhkan orang lain, tetapi menyembuhkan engkau dan saya. Mari belajar untuk mengampuni setiap hari. Karena Tuhan Yesus pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur. Karena Engkau Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni kami dengan harga yang mahal. Yaitu darah Kristus. Biarkan kami tenggelam di dalam kasih karunia. Biarkan kami Tuhan ada di dalam bingkai kasih karunia. Sehingga ketika kami memandang sesama kami melihat dari sana. Dan kami bisa berkasih karunia dan berbelas kasihan kepada orang-orang yang menurut kami tidak pantas kami maafkan. Berikan kami hati yang rela untuk melepaskan pengampunan. Seperti Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.